Berikut adalah analisis berita tentang korupsi yang dilakukan oleh ASN dengan judul berbagai kasus jual beli jabatan yang ditangani KPK dari Nganjuk sampai Bekasi. Di dalam berita tersebut terdapat para pimpinan daerah yang terlibat kasus korupsi, mulai dari Bupati Nganjuk, kemudian Bupati Probolinggo, Wali Kota Tanjung Balai, dan Wali Kota Bekasi. Para pimpinan daerah tersebut saat ini sedang ditangani oleh KPK karena melakukan tindak pidana korupsi, melakukan suap, melakukan jual beli jabatan, dan kasus pengadaan barang dan jasa. Dari berita tersebut bisa dianalisis bahwa dalam menerapkan program manajemen ASN, kita harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jika manajemen ASN diletakkan pada posisi yang tepat, lalu kita pedomani dan kita jadikan sebagai tata cara pengelolaan ASN, maka tentulah tindak pidana korupsi seperti yang ada dalam berita di atas tidak akan terjadi. Hal ini karena di dalam manajemen ASN itu terdapat fungsi dan tugas ASN. Kemudian ada core value atau nilai-nilai berakhlak yang harus dilaksanakan oleh ASN. Kemudian juga ada kode etik dan kepegawaian, dan ada reward serta punishment. Nah, keempat hal ini harus kita terapkan untuk peningkatan kualitas kinerja ASN. Itulah analisis berita yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait berita tersebut, terjadi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara. Dari kasus berita tersebut mencerminkan manajemen ASN yang tidak berjalan dengan baik. Dapat dinilai dari kinerja para pejabat yang sangat buruk, terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak berperilaku jujur dengan menerima suap, jual beli jabatan, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang. Kasus suap jual beli jabatan dan korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika pejabat publik. Hal ini tidak akan terjadi apabila pejabat sadar akan amanah dan tugasnya, terus memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya sebagai pelayan publik. Kode etik dan etika bagi para pejabat publik sudah seharusnya menjadi dasar atau landasan dalam bertindak, berperilaku, serta melayani seluruh masyarakat dengan baik dan penuh tanggung jawab. Berikut adalah analisis saya terkait dengan berita penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi merupakan arahan Bapak Presiden dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Saya menganalisis ada beberapa poin menurut manajemen ASN terkait berita tersebut. Yang pertama, kualifikasi. Apabila tidak sesuai dengan kualifikasi jabatan fungsional, maka nanti akan ada uji kompetensi. Jadi, perpindahan ini tetap dilakukan dengan uji kompetensi. Lalu yang kedua, secara penghasilan. Penghasilan pun tidak akan berpengaruh atau tidak akan berubah, tetap sama dengan jabatan sebelumnya di jabatan struktural. Lalu, pindah. Secara manajemen ASN, boleh pindah dari fungsional kembali ke struktural. Ini menurut Permenpan nomor 22 tahun 2021. Lalu, pejabat yang sudah dilantik masih boleh mengerjakan pekerjaan struktural karena prosesnya masih dalam menunggu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah telah menerbitkan Permen PAN RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Dalam berita ini disebutkan bahwa Pemko Batam telah menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi dengan pengukuhan jabatan fungsional ditunjukkan dengan melantik para pejabat yang terdampak penyetaraan jabatan. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi selaku pejabat pembina kepegawaian, sudah melantik dan mengukuhkan sebanyak 291 pejabat fungsional dari sebanyak 374 jabatan fungsional yang sudah diusulkan sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan dengan adanya pelantikan para pejabat struktural yang diperuntukkan dalam rangka rotasi, mutasi, promosi, bahkan demosi untuk mengisi beberapa kekosongan pejabat eselon 3 dan 4 di berbagai SOTK perangkat daerah Pemko Batam. Menurut saya, hal ini sudah sesuai dengan proses manajemen ASN yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi, sehingga diharapkan selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul dan terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyederhanaan birokrasi di Kota Batam. Penyederhanaan birokrasi merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mereformasi birokrasi yang telah ada. Adapun tujuan utama penyederhanaan birokrasi adalah untuk peningkatan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Kota Batam adalah salah satu instansi yang sudah menerapkan fungsi dan tugasnya dengan sangat baik sebagai aparatur sipil negara. Hal demikian karena kepatuhan dan komitmen Pemkot Batam yang sudah menindaklanjuti Permen PAN RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, yang mana kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia. Ini artinya Pemkot Batam sudah menerapkan fungsinya sebagai aparatur sipil negara dengan baik, yakni sudah melaksanakan kebijakan publik sebagaimana mestinya. Penyederhanaan birokrasi merupakan langkah pemerintah Kota Batam untuk memanajemen ASN di Kota Batam agar lebih baik lagi, yakni menyesuaikan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Sehubungan dengan itu, nilai dasar berakhlak sangat tercermin dalam agenda penyederhanaan birokrasi ini. Karena ada dua lembaga pemerintahan yang berkolaborasi, yakni Kemendagri dan Kemenpan RB. Analisis berita pada ikon ketiga menuju Smart ASN berdasarkan etika ASN dan kinerja ASN. Berikut adalah kode etik ASN berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 dan kinerja ASN berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN yaitu: yang pertama, ASN harus menguasai IT sesuai dengan profil Smart ASN. Diharapkan tidak gagap teknologi karena ASN akan menggiring sistem pemerintahan Indonesia ke birokrasi 4.0 yang tentunya beriringan dengan revolusi industri 4.0. Semua jenis layanan publik yang diselenggarakan pemerintah akan berbasis digital dan terintegrasi. Tentunya agar kinerja ASN lebih akurat, efektif, dan efisien. 2. ASN harus menguasai bahasa asing. Di samping harus menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ASN juga harus menguasai bahasa asing dengan baik karena dalam menunjang kinerja instansi pemerintah tentunya mewajibkan ASN memiliki penguasaan bahasa Inggris maupun asing lainnya sesuai tupoksi kerja. 3. ASN harus memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramah, yaitu dalam memberikan pelayanan ASN harus humanis, memiliki sifat baik hati dan manis tutur katanya sehingga memberikan pelayanan yang prima. Dan selanjutnya ASN harus memiliki kemampuan networking
kemampuan membangun menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif. Kemudian yang terakhir, ASN harus memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu kedepannya diharapkan tidak lagi berpikir sekedar menjadi administrator atau memberikan pelayanan saja, tetapi harus menjadi ASN yang produktif dan milenial. Sekian pembahasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Diana SPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 40 Kelompok 1 di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya dari link berita yang berjudul Menuju Smart ASN. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang manajemen ASN, untuk itu melalui Undang-Undang ASN diharapkan lahir aparatur negara yang berintegritas, profesional, netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN 2024. 1. ASN menguasai IT. 2. ASN menguasai bahasa asing. 3. ASN memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan. 4. ASN memiliki kemampuan networking. 5. ASN memiliki jiwa entrepreneurship. Dari berita Menuju Smart ASN, bahwa pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN 2024, seorang ASN harus adaptif terhadap segala jenis perubahan yang terjadi. ASN harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Cepi selaku tutor pada agenda 3 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi kali ini disajikan oleh Ibu Resti Diana SPD, Ibu Siti Aisyah SPD, dan saya sendiri Wawat Hediawati SPD. Presentasi kali ini kami akan memaparkan tentang Mall Pelayanan Publik Kota Pandeglang. Mall Pelayanan Publik Kota Pandeglang merupakan MPP pertama di Provinsi Banten. MPP ini berlokasi di Jalan Ahmad Satria Wijaya nomor 1 dengan luas kurang lebih 1.500 meter persegi dengan menyediakan fasilitas gedung yang memadai, sarana dan prasarana yang modern dan nyaman, hingga sistem yang terintegrasi. Sebanyak 223 jenis layanan dan 23 instansi disuguhkan di dalam MPP Pandeglang. MPP Pandeglang sendiri diresmikan pada tanggal 31 Agustus 2020 oleh Menteri Pan-RB Republik Indonesia Bapak Cahyokumolo SH beserta Bupati Pandeglang Ibu Irna Narulita SEMM. Pada peresmian MPP tersebut dihadiri pula oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, anggota DPR RI, dan 9 OPD yang tergabung di dalam MPP. Selanjutnya, pelayanan apa saja yang tersedia di MPP Kota Pandeglang? Yang terdiri atas Dishub, Disdukcapil, Dinas Sosial, Customer Service, KPP Pratama Pandeglang, Kepolisian Pandeglang, Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT Pos Indonesia, BP2D Kabupaten Pandeglang, Dinas Lingkungan Hidup, DPMSP Pandeglang, Dinas Kesehatan, PT PLN Persero, PDAM Tirta Berkah Galeri UKM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank BJB, Bank BRI, PT Taspen, BPN RI,
Kejaksaan Negeri Pandeglang, Kantor Kementerian Agama, Kemenkumham, OSS Kabupaten Pandeglang, layanan pengaduan, LKPM, Samsat, perpustakaan, dan link layanan konsultasi. Hakikat pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003. Pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Terdapat 23 instansi dan 223 jenis layanan di MPP Pandeglang. Layanan diberikan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu, dan lain sebagainya. Terdapat prosedur pelayanan yang tertib dengan menggunakan nomor antrian. Pelayanan di MPP Pandeglang dilakukan dengan cepat, ramah, transparan, efektif, dan efisien. Selain itu, petugas juga memberikan pelayanan yang berkualitas dengan ramah dan menerapkan senyum, sapa, dan salam. Terdapat 223 layanan yang bisa disediakan dalam melayani semua kebutuhan masyarakat Kota Pandeglang. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publiknya. Kolaborasi dan sinkronisasi antar instansi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Pandeglang karena akan membuat pelayanan menjadi satu pintu dan satu atap. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik di Kota Pandeglang. Untuk memberikan pelayanan prima di Kota Pandeglang ini, kolaborasi dan sinkronisasi di dalam MPP Pandeglang ini sudah sangat lengkap dengan tersedianya kolaborasi lengkap baik instansi negeri maupun swasta, dan memberikan inovasi dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti tempat bermain anak, sudut baca, ruang laktasi, musola, dan toilet umum. Standar pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Pandeglang yang prima menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam Mall Pelayanan Publik Kota Pandeglang kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, dan terukur. Karena pengguna layanan publik di MPP Pandeglang cukup banyak sehingga harus mengantri lama dan membuat jenuh. Untuk itu, kami merekomendasikan berbagai fasilitas di MPP Pandeglang agar pengguna layanan publik merasa nyaman dan tidak jenuh dan bisa menjadi alternatif ketika sedang terjadi penumpukan masyarakat pengguna layanan MPP Pandeglang. Di antaranya adalah dengan disediakannya taman selfie dan wifi.